Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hidup di dunia, khususnya di Indonesia ini, dengan damai dan tenang, serta mampu menjalankan misi utama kita hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tauladan bagi kita bagaimana kita bisa bersyukur dan memelihara nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya yang mampu meneladaninya dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang kita terima selama ini. Wajib juga bagi khotib untuk terus mengingatkan jamaah agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perkuat ketakwaan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara bentuk menjalankan perintah Allah adalah dengan senantiasa membantu saudara kita yang sedang berada pada kondisi yang terpuruk, serta senantiasa menjadi individu yang cinta perdamaian dan membenci peperangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama, saat ini di dunia sedang tidak baik-baik saja. Di beberapa negara di dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Palestina, masih saja terjadi peperangan yang mengakibatkan krisis kemanusiaan berupa hilangnya ribuan nyawa manusia. Bukan hanya dari para tentara yang berperang dari kedua belah pihak, namun rakyat sipil mulai dari anak-anak tak berdosa, orang tua, lansia, dan wanita ikut menjadi korban akibat perang yang belum kunjung selesai tersebut. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua, dan sudah sangat mendesak bagi semua penduduk dunia untuk menyerukan perdamaian di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Atas nama kemanusiaan dan sebagai sesama umat Islam, kita harus ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Bantuan bisa kita wujudkan dalam bentuk material maupun moral untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Bagi yang memiliki harta lebih, bantuan bisa diwujudkan dengan mendonasikan hartanya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Palestina. Namun perlu diingat, agar bantuan kita sampai dan tepat sasaran, kita harus benar-benar selektif dalam memilih lembaga atau pihak yang kita titipi untuk berdonasi. Di tengah banyaknya pihak yang menggalang dana, jangan sampai kita salah pilih sehingga niat baik kita malah tidak sampai ke Palestina karena segelintir oknum yang mengkapitalisasi krisis kemanusiaan di Palestina untuk kepentingan tertentu atau kepentingan pribadinya.
Kita harus bijak dalam berdonasi dengan cara menyalurkan ke lembaga resmi yang terpercaya dan telah terdaftar di pemerintah Indonesia. Dengan keikhlasan, niat baik dan cara yang baik inilah, mudah-mudahan donasi yang kita berikan bisa sampai ke Palestina dan memberi manfaat bagi yang membutuhkannya. Selain selektif dalam memilih lembaga untuk menyalurkan donasi, saat ini kita juga harus selektif dalam memilih informasi yang setiap saat terus beredar tentang Palestina. Frekuensi berita yang beredar dalam bentuk tulisan, video, dan sejenisnya tentang Palestina meningkat dan berseliweran di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan sebagainya. Berita tersebut tidak semuanya benar dari sisi konten dan konteksnya. Banyak video-video lawas yang kembali dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi pihak tertentu dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memastikan informasi tersebut adalah benar dan bukan hoaks. Caranya adalah dengan memastikan riwayat siapa yang membawa berita tersebut, perhatikan isi berita tersebut, dan media apa yang menerbitkannya. Jangan sampai kita membagi-bagikan berita yang kita sendiri belum tahu kebenaran dari berita tersebut, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kita sendiri harus bijak dalam bermuamalah di media sosial, karena saat ini banyak pihak-pihak yang sengaja menyebarkan informasi untuk kepentingan tertentu seperti motif politik, ekonomi, dan motif negatif lainnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Cukup seorang itu menjadi pendusta bila ia membicarakan semua informasi yang ia dengarnya." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain bantuan dalam bentuk materi, kita juga bisa membantu perjuangan rakyat Palestina dengan bantuan moral, dengan terus mendoakan agar perdamaian segera terwujud. Doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa lebih khusus dengan melangitkan kunut nazilah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Rasulullah SAW pernah melakukan kunut nazilah selama sebulan ketika kehilangan para sahabatnya di Bir Mu'anah. Kunut nazilah ini dibaca sebelum sujud pada rakaat terakhir di setiap sholat wajib, termasuk saat sholat Jumat. Rasulullah SAW memberi contoh agar kunut nazilah diamalkan ketika umat Islam menghadapi persoalan keamanan, pertanian, bencana alam, bencana kemanusiaan termasuk kondisi peperangan dan krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di tanah Palestina. Adapun bacaan doa kunut nazilah adalah doa kunut subuh sebagaimana biasa dan ditambah dengan doa untuk mendoakan agar krisis bisa segera selesai. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa dan melaksanakan kunut nazilah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya sehingga saudara-saudara kita di Palestina bisa terlepas dari kezaliman dan mereka kembali mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon ampunan-Mu, kami memohon petunjuk-Mu, kami beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami memuji-Mu dengan segala kebaikan, kami bersyukur kepadamu dan tidak kafir kepadamu, juga tidak mengingkari-Mu, kami berlepas diri dan meninggalkan orang yang mendurhakai-Mu. Ya Allah, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami berdoa dan bersujud, kepadamu kami berusaha dan bersegera, kami mengharap rahmat-Mu dan kami takut akan siksa-Mu. Sesungguhnya azabmu sangat berat melekat pada orang-orang kafir. Ya Allah, tabahkanlah saudara-saudara mujahidin kami di Palestina, khususnya di Gaza, dan jagalah darah mereka. Ya Allah, hukumlah orang-orang Zionis Israel yang terkutuk, dan turunkan murka-Mu kepada mereka. Ya Allah, dukunglah agamamu, kitab-Mu, dan sunnah Nabi-Mu Muhammad. Semoga Engkau memberkahi dan memberi kedamaian kepadanya.
dan memberi kedamaian kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibu syarrafi wal ikhtiram. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurumllahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.